Halo guys, selamat datang lagi ke channel Mafan ID. Halo guys, sesuai dengan judul video di bawah ini guys ya. Akhir-akhir ini banyak sekali lah atau berita atau media ya yang memberitakan tentang pengungsi Rohingya. Bagaimana tidak? Dari tahun ke tahun populasi Rohingya itu masuk ke wilayah utara Indonesia ataupun wilayah negara lainnya guys ya, seperti Malaysia, Bangladesh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu guys ya, saya akan menjelaskan atau memaparkan sejarah atau asal-usul adanya etnis Rohingya. Oke guys, kita masuk ke asal-usul etnis Rohingya. Rohingya adalah istilah yang merujuk pada minoritas Muslim yang sebagian besar berada di negara bagian Rakhine, yaitu Arakan, dan Myanmar, yaitu Burma. Rohingya berasal dari kata Rohai atau Roshanj. Apakah ya? Nanti saya tulis di bawah ya, Roshanj, yang artinya penduduk Muslim Rohang atau Rosang. Sebutan untuk daerah sebelum dinamai Arakan. Keberadaan Rohingya ini di Myanmar bermula dari abad ke-7. Rakhine, yang dulunya disebut Arakan, menjadi tujuan bagi orang-orang dari India. Rakhine terletak di sisi barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala atau Bay of Bengal. Rakhine itu berada tepat di seberang Benggala, yakni India. Rakhine merupakan daerah yang strategis karena menjadi pusat perdagangan dan pintu masuk gerbang Myanmar. Pedagang dari berbagai penjuru dunia itu datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka, etnis Rohingya ini terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Pada masa kolonial Inggris, India dan Myanmar itu atau yang kita sebut Burma, dulunya merupakan daerah kolonial Inggris dari tahun 1824 sampai 1886. Penjajah Inggris membawa imigran Bengali dari wilayah Chittagong. Maaf guys ya, nanti saya tulis di bawah. Yang berbatasan langsung dengan Burma bagian barat untuk bekerja di perkebunan Arakan yang subur. Sehingga penjajahan Inggris ini memiliki kebijakan terhadap kaum Bengali dan Rohingya di Burma. Kebijakan Inggris ini menjadikan Muslim Rohingya ini sebagai kaum mayoritas di beberapa kota besar, seperti di Rangon, Akyab, Basein, dan Moulmein. Nanti saya tulis di bawah guys. Namun, pada saat itu, kaum Burma ini di bawah penguasaan Inggris merasa tidak nyaman dengan imigrasi besar-besaran tersebut. Lalu akhirnya etnis mayoritas Burma ini mengusir Muslim Rohingya dan menyebarkan Muslim Rohingya ini atau melarikan diri ke Burma di bagian utara Myanmar. Dan pada masa kedudukan Jepang ini pada tahun 1942 hingga 1943 ya guys ya, Jepang masuk ke Burma dan melakukan penyerangan terhadap Inggris. Dan pada saat itu Inggris kalah dan daerah kekuasaannya itu
termasuk daerah Muslim Rohingya berhasil diduduki oleh Jepang. Dan akibatnya guys ya, Jepang melakukan tindakan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya. Meski awalnya merasa kalah, Inggris menyerang Jepang dengan strategi gerilya yang disebut Five Force. Warga Muslim Rohingya memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Burma dengan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dan pada masa kemerdekaan Burma pada bulan Oktober tahun 1947, diadakan konferensi London untuk membahas kemerdekaan Burma, yakni Myanmar. Berdasarkan konferensi tersebut, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Burma pada tanggal 4 Januari 1948. Dan peristiwa tersebut itu menjadi momen terakhir Aung San yang saat itu dipilih sebagai pemimpin anti-fascist People's Freedom League atau yang disingkat AFPFL. Nanti saya tulis di bawah. Aung San ini meninggal karena ditembak mati oleh lawan politiknya. Dan akhirnya wakil presiden AFPFL itu terpilih menjadi Perdana Menteri Burma yang saat ini dikenal dengan negara Myanmar. Dan dikutip dari buku Burma yang penuh pergolakan pada tahun 2011, kepentingan politik baik dari komunitas Muslim maupun Buddha sangat diatur oleh pemerintah pusat Burma di Rangon dan Burma. Status komunitas Muslim di Burma ini sebagai warga negara bagian tidak pernah dijamin, padahal umat Islam di Burma itu secara jelas telah mendapatkan 4 kursi dalam parlemen. Di awal kemerdekaan Burma itu, Perdana Menteri UNU, nanti saya tulis di bawah, UNU, bagaimana ya guys ya, nanti saya, bagaimana nanti komen di bawah guys ya. Mengecewakan Muslim Rohingya itu karena warga Muslim itu tidak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas pada draft konstitusi Burma. Padahal sesuai AFPFL, semua Muslim Burma itu diperlakukan sama dengan etnis Burma lainnya. Namun dalam kebijakan tersebut tidak memberikan jaminan bagi umat Muslim. Jadi di Myanmar ini atau disebut dulu Burma, yakni etnis Rohingya Muslim itu tidak diberikan kayak kebebasan untuk berada di Burma guys ya. Malahan Rohingya ini diusir atau ditelantarkan atau dikecilkan guys ya. Jadi miris sekali guys ya ini perjuangan Rohingya. Tapi mau bagaimana ya guys ya. Tetap seperti begitu sampai sekarang guys. Diskriminasi Rohingya ini didiskriminasi oleh etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar itu menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan ras negaranya yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Dan lalu terjadilah penganiayaan yang mengarah pada genosida, dibuktikan oleh Operation King Dragon atau Operasi Nagamin pada tahun 1978, yakni upaya deportasi guna pembersihan etnis terhadap ratusan ribu masyarakat Rohingya yang mengakibatkan 200.000 orang sampai 250.000 orang itu melarikan diri ke Bangladesh. Dan semenjak etnis Rohingya ini tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka disiksa dan ditahan. Jadi di sana guys ya, etnis Rohingya ini diperlakukan keji. Padahal dia yang awalnya mendapatkan 4 kursi di parlemen, akhirnya dia ditelantarkan. Jadi bagaimana ya, pemerintah Myanmar ini dia tidak suka, mungkin tidak suka etnis Rohingya guys ya. Tapi kan kalau tidak ada etnis Rohingya itu, mana mungkin kemerdekaan Burma atau yang sekarang dikenal itu negara Myanmar bisa muncul atau bisa merdeka guys ya. Oke, kita lanjut guys ya. Dan akibat pelanggaran hak asasi manusia atau yang disingkat HAM,
pada etnis Rohingya Muslim membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan yang terakhir Malaysia. Oke guys, kita masuk ke awal mula Rohingya masuk ke Indonesia. Pengungsi Rohingya di Indonesia adalah warga etnis Rohingya yang melarikan diri ke Indonesia dari upaya genosida yang dilakukan oleh pemerintah militer Myanmar. Seperti para pengungsi Rohingya di Bangladesh, Indonesia bukanlah menjadi negara tujuan para pengungsi untuk mendapatkan suaka politik, melainkan hanya sebagai negara transit atau persinggahan. Kemudian para pengungsi Rohingya di Indonesia ini akan dibantu oleh Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau yang disingkat UNHCR untuk dibantu menuju ke negara tujuannya. Menurut UNHCR, pada tahun 2016, jumlah warga Rohingya yang mengungsi ke Indonesia itu sekitar 897 orang. Dan setahun berikutnya, pada tahun 2017, jumlah pengungsi Rohingya itu bertambah atau meningkat menjadi 959 orang. Dan pada periode 2019, jumlah pengungsi Rohingya itu sudah menurun menjadi 582 orang. Dan seiring dengan proses transisi demokrasi Myanmar, jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 2020 menjadi 921 orang. Seiring meningkatnya kekerasan di Myanmar yang berujung pada kudeta Myanmar pada tahun 2021. Pengungsi Rohingya ini di Indonesia banyak tersebar ke beberapa daerah. Kebanyakan dari mereka ada di Aceh dan di Medan. Namun ada juga yang sampai ke Makassar, yaitu kota kelahiran saya. Tersebarnya para pengungsi ini atau tersebarnya para pengungsi Rohingya ini di Indonesia ini disebabkan karena terombang-ambingnya nasib mereka yang berusaha menuju negara pemberi suaka. Sementara banyak negara Asia Tenggara lainnya itu seperti Malaysia dan Thailand membatasi kedatangan mereka karena alasan sedang menghadapi krisis ekonomi selama pandemi coronavirus atau COVID-19. Oke, kita masuk ke pengungsi Rohingya di Aceh. Sebagai provinsi paling barat di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Aceh tentu menjadi tempat pertama para pengungsi Rohingya Muslim ini untuk mendarat. Selain itu, akar budaya dan nilai-nilai Islam yang kuat di Aceh membuat para pengungsi Rohingya itu menjadi merasa lebih diterima karena adanya kesamaan agama dan juga budaya dengan warga lokal. Dan pada tahun 2015, ada sekitar 319 orang pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Kemudian bertambah 75 orang pada tahun berikutnya. Para pengungsi Rohingya di Aceh tersebut banyak yang masuk kemudian ke wilayah Malaysia atau melanjutkan ekspedisinya itu hingga ke Medan. Oke, kita masuk ke pengungsi Rohingya di Medan. Banyak pengungsi Rohingya di Medan yang ditampung oleh rumah detensi imigran atau yang disebut Rodenim, milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang disingkat Kemenkumham. Di dalam Rodenim, para pengungsi itu akan dijaga ketat oleh otoritas Indonesia untuk selanjutnya diverifikasi data-datanya untuk kemudian menunggu bantuan lanjutan dari UNHCR. Oke, kita masuk ke pengungsi Rohingya di Makassar, yaitu kota kelahiran saya. Anjay. Keberadaan kantor UNHCR ini
dan IOM di negara Bosowa membuat banyak para pengungsi yang datang ke Indonesia itu mendarat di Makassar, termasuk para pengungsi Rohingya. Jadi guys, data yang pengungsi Rohingya di Makassar ini saya tidak menemukannya karena mungkin sedikit atau ya bagaimana ya guys ya, begitulah. Saya tidak menemukannya guys ya, saya mau maaf. Oke, kita lanjut saja. Oke guys, adapun berita yang sekarang ini 2023 lagi viralnya yaitu Aceh menolak datangnya etnis Rohingya. Oke, kita masuk ke Aceh menolak kedatangan etnis Rohingya. Ratusan pengungsi Rohingya yang menggunakan kapal kayu mendarat di Bireuen dan Pidei yang berada di Aceh. Namun, kedatangan mereka itu ditolak oleh masyarakat Aceh. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Dilansir Detik Sumut, 490 imigran Rohingya mendarat secara bersamaan di Bireuen dan Pidie di Aceh pada hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023 dini hari. Namun, sebanyak 249 pengungsi Rohingya yang tiba di Bireuen ditolak warga. Imigran Rohingya ini di Bireuen di Kecamatan Gandapura kemudian berpencar ke beberapa desa. Mereka disebut tiba di daratan sekitar pukul jam 2 malam pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 dan ditemukan di 4 desa yakni di Lok Mambang, Samuti Rayeu, Samuti Krueng, dan Biang Reu. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdianto mengatakan masyarakat keempat desa tersebut menolak kehadiran Rohingya. Mereka berencana membawa imigran tersebut kembali ke kapal agar melanjutkan perjalanan keluar dari kecamatan tersebut. Warga membawa Rohingya kembali ke kapal menggunakan dump truk dan mobil pick-up. Alasan warga menolak berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka beberapa waktu yang lalu, imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat. Kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdianto, mereka memberi kesan tingkah laku perbuatan yang kurang baik, serta tidak sesuai dengan adat dan norma-norma peraturan di desa. Sebelumnya, warga Bireuen Aceh juga menolak pengungsi Rohingya yang datang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. Polisi mengungkapkan alasan masyarakat menolak kedatangan pengungsi Rohingya, yakni alasannya karena tidak ada tempat penampungan. Selain itu, para pengungsi ini sebelumnya melarikan diri karena dianggap tidak bisa menjaga kebersihan. Dan para pengungsi itu melarikan diri dan tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan atau tidak mengindahkan atau bagaimana ya, kayak tidak menjalani syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat atau cuek lah atau dia mengacukan atau dia mengecek-ngecek ya, begitulah maksudnya atau bagaimana guys ya. Tetapi di sisi lain 241 imigran Rohingya ditampung di Pidie dan sementara itu di Pidie di Aceh sebanyak 241 imigran Rohingya Muslim mendarat di desa Kuleh, Kecamatan Bate, Pidie pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 3 WIB, berarti jam 3 pagi ya guys ya, begitulah, atau jam 3 sore ya, tidak mungkin jam 3 sore, jam 3 pagi ya, jam 3 sore lah guys ya. Mereka saat ini ditampung di Meu Nasah di desa setempat. Dan ada infonya itu ada 3 kapal mendarat, yaitu di Pidie,
Bireuen, dan Langsa. Maksudnya ada 3 kapal yang mendarat di di Aceh guys ya, tepatnya di. Oke guys, kita masuk ke tanggapan Kemlu soal Aceh tolak pengungsi Rohingya. Kementerian Luar Negeri atau yang disingkat Kemlu buka suara soal 249 pengungsi Rohingya ditolak warga Bireuen di Aceh. Kemlu mengatakan Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Yang jelas Indonesia itu bukan pihak pada konvensi pengungsi pada tahun 1951. Karena itu Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut. Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal mengatakan, Iqbal mengakui Indonesia selama ini telah terbuka dalam menampung sejumlah pengungsi dari luar negeri. Namun, hal itu dilakukan atas dasar kemanusiaan. Penampungan yang selama ini diberikan semata-mata karena alasan kemanusiaan. Ironisnya, banyak negara yang pihak pada konvensi justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan pushback terhadap para pengungsi tersebut. Oke guys, kita masuk ke penolakan negara Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya. Penolakan Bangladesh terhadap kaum Rohingya di perbatasan merupakan akibat dari perubahan persepsi dari negara Bangladesh dalam memandang isu imigrasi internasional, di mana pada awalnya kehadiran dari etnis Rohingya ini dipandang sebagai sebuah isu kemanusiaan di mana Rohingya merupakan korban dari kebijakan pemerintah Myanmar, sehingga pemerintah Bangladesh berpendapat bahwa etnis Rohingya itu membutuhkan bantuan kemanusiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, aliran imigrasi etnis Rohingya itu yang memasuki wilayah perbatasan Bangladesh semakin meningkat. Dan perubahan persepsi Bangladesh sendiri disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang didasari oleh kehadiran etnis Rohingya yang tiada henti untuk memasuki wilayah Bangladesh yang kemudian mampu menjadikan isu imigrasi internasional bertransformasi menjadi isu keamanan manusia dan keamanan nasional Bangladesh. Perekonomian Bangladesh ini yang buruk dan kelangkaan sumber daya dan tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah Cox's Bazar diiringi dengan bertambahnya kehadiran dari etnis Rohingya mengakibatkan persaingan dalam memenuhi kebutuhan dasar meningkat antara masyarakat lokal dengan masyarakat atau dengan pengungsi Rohingya. Persaingan ini kemudian berdampak pada dilakukannya tindak kekerasan dari masyarakat lokal kepada etnis Rohingya. Terlebih lagi ketika konflik Arakan yang terjadi pada bulan Juni tahun 2012, di mana aliran imigrasi dari Myanmar ke Bangladesh ini semakin berdatangan. Arus imigran tersebut mampu membawa konflik ke dalam negara penerimanya. Jadi bagi yang menampung pengungsi Rohingya itu, negara tersebut itu menampung konfliknya. Apalagi Bangladesh dekat dengan Myanmar guys ya. Berarti dia yang menanggung konfliknya itu atau dia menanggung akibatnya. Jadi Bangladesh itu menolak guys ya. Begitulah. Oke, kita lanjut. Hal itu terbukti dengan adanya konflik berbasis agama yang terjadi di Bangladesh pada bulan September tahun 2012 dan ketidakstabilan ekonomi dan sosial oleh Rohingya dan pada akhirnya mengancam keamanan dari masyarakat Bangladesh sendiri. Pemerintah Bangladesh kemudian secara resmi mulai menolak menolak masuknya etnis Rohingya ke Bangladesh pada tahun 2012. Bahkan pemerintah Bangladesh
membentuk satuan polisi perbatasan dengan kebijakan pushback, yaitu suatu kebijakan untuk menolak mengizinkan etnis Rohingya itu untuk masuk ke wilayah negara Bangladesh dan mendorong mereka untuk kembali ke wilayahnya asalnya, yaitu negara Myanmar. Dan saat ini di Bangladesh, lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya berada di area Cox's Bazar di ujung selatan Bangladesh. Dan ini terdiri dari hampir 700.000 pendatang baru di atas lebih dari 200.000 pengungsi Rohingya yang sudah tinggal di daerah itu. Setelah melarikan diri dari gelombang penganiayaan dan penindasan di negara Myanmarnya sendiri, yaitu kota asalnya, namun namun pada tahun 2017, Bangladesh kembali menerima pengungsi Rohingya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya desakan negara Turki, kepada Bangladesh untuk kembali menerima pengungsi Rohingya dan banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang ingin memasuki wilayah Bangladesh pada Agustus tahun 2017. Yang mana hal ini dikarenakan konflik yang kembali terjadi di Myanmar pada tahun 2016. Oke, kita masuk ke penolakan Malaysia terhadap pengungsi Rohingya. Banyak alasan yang melatari penolakan Malaysia untuk menerima pengungsi Rohingya. Menurut para analis, tidak seperti terhadap suaka dari Palestina atau Bosnia, Malaysia menolak pengungsi Rohingya antara lain karena jumlah pengungsi Rohingya ini banyak dan asal mereka yang terlalu dekat dengan negara tersebut, negara Myanmar maksudnya guys. Menteri Pertahanan Malaysia berjanji ke pemerintah untuk terus memperketat perbatasan negara, termasuk pelabuhan ilegal seperti jalur tikus untuk memastikan Malaysia tidak lagi menjadi tujuan warga asing. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa Malaysia tidak dapat lagi menerima pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar. Dan Perdana Menteri menjelaskan bahwa ekonomi Malaysia yang mengalami kesulitan dan sumber daya yang semakin menipis sedang dialami Malaysia akibat pandemi virus corona, yaitu COVID-19 pada tahun 2020. Oke, sampai di sini saja. Saya menjelaskan atau memaparkan sejarah Rohingya, apa itu Rohingya, dan juga awal masuknya Rohingya ke Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Saya sudah menjelaskan. Jadi kesimpulannya guys ya, yang saya bisa simpulkan bahwa etnis Rohingya ini adalah bangsa dari Myanmar, tetapi hak dia atau hak kemerdekaan mereka yang berada di Myanmar itu, atau sebelumnya dikenal dengan Burma, dirampas oleh warga lokal Myanmar sendiri atau etnis Rohingya ini dikucilkan gara-gara putusan dari parlemen. Padahal etnis Rohingya ini sudah menguasai Myanmar, tapi ya bagaimana guys ya, pemerintah Burma pada saat itu menolak adanya etnis Rohingya karena dianggap minoritas agamanya, yaitu agama Islam guys ya. Jadi sampai di sini saja guys ya. Saya tidak mau banyak bacot atau banyak omong karena saya tidak juga tahu bagaimana COVID-nya ya. Hanya memaparkan atau menjelaskan guys ya. Oke, sekian dari saya. Nanti saya upload lagi video selanjutnya guys ya. Oke, bye bye guys. Saya Mafan ID. Terima kasih.